gendong tas merahku di pundak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi ya. Setelah kemarin ada 10 soal, ya kan? Sekarang kita akan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar hari ini mengalami penurunan sebesar 52 poin. Tulislah dengan bilangan bulat. Ya, ini dia penjelasannya ya. Jawaban, oke. Jika ada soal seperti ini, kita lihat kata kuncinya dulu ya. Di sini kata kuncinya adalah penurunan. Yang berarti ada nilai yang turun. Jika turun berarti naik ke atas atau ke bawah? Ke bawah kan? Jika ke bawah maka termasuk bilangan negatif. Sehingga jika ditulis dalam bilangan bulat yang tepat, yaitu negatif 52. Next, ke soal nomor 2. Ya. Urutkan bilangan dari yang terkecil. Ada negatif 12, negatif 27, negatif 54, negatif 44, dan negatif 26. Ini dia jawabannya. Karena ini bilangan negatif, ingat semakin besar angkanya berarti nilainya justru semakin kecil. Yang paling besar, yang nilainya kelihatan paling besar kan negatif 54, berarti paling kecil adalah negatif 54. Nah ini dia ya. Ya, urutannya negatif 54, negatif 44, negatif 27, negatif 26, dan negatif 12. Harap ingat ya anak-anak, selalu diingat garis bilangan. Jika bilangan itu adalah bilangan bulat positif, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Termasuk angkanya pun semakin besar. 1 naik jadi 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan untuk bilangan bulat negatif, dia semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Tapi angkanya semakin besar. Dari negatif 1, negatif 2, negatif 3. Kelihatannya kan negatif 3 itu seperti lebih besar dari negatif 2 kan? Tapi tidak. Kalau bilangan negatif semakin ke kiri, nilainya semakin kecil. Negatif 1 itu lebih besar dari negatif 2. Negatif 2 lebih besar dari negatif 3, dan seterusnya. Sehingga jawaban yang pas seperti yang sudah Bu Guru bacakan tadi, urutan dari yang terkecil, negatif 54, lalu negatif 44, negatif 27, negatif 26, dan yang terbesar adalah negatif 12. Kita lanjut ke pembahasan soal nomor 3. Ya, tentukan tanda pembanding yang tepat. Berarti nanti dibandingkan apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Yang pertama, ada 2 soal ini ya, ada A dan B. Untuk jawaban nomor 3, perlu diingat lagi jika pada garis bilangan semakin ke kiri nilainya semakin kecil, dan semakin ke kanan akan semakin besar. Harus selalu diingat ya. Oke, yang A, negatif 37 itu berada di sebelah kiri 27, sehingga tanda pembanding yang tepat adalah negatif 37 lebih kecil dari 27. Lanjut yang B, negatif 54 itu berada di sebelah kanannya negatif 65, sehingga jawaban pembanding yang tepat adalah negatif 54 lebih besar dari negatif 65. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4.
Soal nomor 4, pada garis bilangan. Jadi ceritanya si Lisa ini membuat garis bilangan, bisa di lantai atau di meja bebas ya. Lisa meletakkan kelereng di angka 10. Lalu kelereng tersebut menggelinding sampai berhenti di angka negatif 3. Lalu banyaknya satuan yang sudah dilewati kelereng tersebut berapa? Ini dia pembahasannya. Cara pertama, jadi nanti ada 2 cara. Untuk cara pertama menggunakan garis bilangan karena angkanya kecil, tidak terlalu besar ya. Ini dia, dari titik 10 lalu menggelinding sampai negatif 3. Tinggal kita hitung berapa satuan yang sudah dilewati ya. Bisa langsung kita jawab. Langsung terlihat ya, ada 13 satuan. Meskipun arahnya negatif, karena yang dihitung jumlah satuannya, bukan bilangan tersebut positif atau negatif, nilai jawabannya tetap 13. Untuk cara nomor 2 adalah dengan mengurangi posisi awal dikurangkan dengan posisi akhir. Tadi posisi awalnya ada di angka 10, tulis 10. Lalu posisi akhir ada di negatif 3, 10 dikurangi negatif 3. Harap diingat, jika dikurangi bilangan negatif maka menjadi penjumlahan. 10 ditambah 3, ada 13 satuan yang sudah dilewati. Kita lanjut pembahasan soal nomor 5. Jumlah 2 bilangan bulat adalah 11. Jika bilangan pertama negatif 27, maka tentukanlah bilangan yang kedua. Cara menjawabnya, kita lihat dulu. Yang sudah kita ketahui apa dulu nih? Pertama, jumlah 2 bilangan adalah 11. Lalu, bilangan pertama atau bilangan ke-1 adalah negatif 27. Ya, yang kita cari atau belum diketahui adalah bilangan yang kedua. Bilangan kedua titik-titik, berarti yang harus kita cari, oke? Maka, cara mencarinya adalah kita kembali dulu. Jumlah kedua bilangan adalah 11. Berarti bilangan 1 ditambah bilangan 2 hasilnya adalah 11. Ini harus diingat dulu. Boleh ditulis dulu agar nanti caranya runtut dan anak-anak tidak bingung dalam mengerjakan. Kita tulis dulu seperti ini. Lalu bilangan 1 tadi sudah kita ketahui yaitu negatif 27. Ditambah bilangan 2 hasilnya 11. Setelah ini berlaku sifat penjumlahan komutatif. Ingat komutatif? Ingat ya. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Dibolak-balik hasilnya dalam penjumlahan tetap sama, yaitu negatif 27 ditambah bilangan 2 akan sama dengan bilangan 2 ditambah negatif 27. Oke? Bilangan 2, setelah bilangan 2 ditambah negatif 27 sama dengan 11, ingat jika ditambahkan bilangan negatif sama saja dengan dikurangi. Bilangan 2 dikurangi 27 sama dengan 11. Jadi seperti ini ya bentuknya ya. Oke, kita lanjut. Bilangan 2 sama dengan 11 ditambah 27. Nah, kok bisa jadi seperti itu ya? Bisa, begini anak-anak. Dikurangi 27. Ketika 27 ini kita pindah ruas, maka menjadi ditambah. Begitupun sebaliknya, jika tadinya ditambah, dipindah ruas, atau melewati sama dengan, maka akan menjadi mengurangi. Begitu ya, paham ya anak-anak ya? Nanti bisa dicoba di soal yang lain, oke? Bilangan 2 sehingga bilangan 2 hasilnya adalah 38. Oke? Terima kasih. Itu penjelasan dari Bu Guru tentang soal yang kemarin ya anak-anak.
Sekian dari Ibu Guru, kita jumpa lagi dalam kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.